Keris sebagai warisan budaya dari dunia, dari Indonesia. Sebagai warisan dunia benda maupun tak benda, semakin unik dan menarik. Unik karena beda dengan budaya-budaya senjata bangsa-bangsa lain selain Indonesia. Dan semakin menarik karena semakin kesini semakin ditemui sebuah misteri-misteri dan pengetahuan-pengetahuan tentang keris yang semakin terungkap. Sahabat-sahabat semuanya, jumpa lagi dengan kami. Salam bahagia, damai sejahtera, salam budaya, salam Indonesia, rahayu untuk kita semua. Dalam dunia keris ada dua istilah yang penyebutannya hampir mirip, namun pengertiannya atau pengertiannya sangat jauh berbeda. Dua istilah tersebut adalah istilah tindih dan tindik. Tindih adalah sebuah istilah yang diberikan oleh sebagian pecinta keris ya terhadap sebuah keris yang diyakini baik itu tuahnya, yoninya, dayanya atau segala esoterinya mampu menindih atau meredam daya-daya negatif atau daya-daya yang tidak diinginkan dari keris-keris lain. Namun pada kesempatan kali ini saya tidak akan membahas tentang keris tindih atau istilah tindih ini ya, nanti waktunya akan terlalu panjang. Jadi pada kesempatan yang istimewa ini saya akan membahas sebuah istilah yang sering didengar namun penuh dengan misteri, yaitu tindik. Keris bertindik tentunya sering dijumpai dalam bidang keris. Namun di sini apa tujuan dari sang empu atau sang pembuat keris tersebut ya? Minim sekali referensi, khususnya referensi tertulis yang menyebutkan keris bertindik, baik itu tata caranya maupun sampai fungsi-fungsinya atau kegunaannya. Nah, dalam kesempatan kali ini saya berusaha untuk merangkum pengetahuan-pengetahuan yang saya dapat dari guru-guru saya dan saya suguhkan untuk sahabat-sahabat semuanya. Tindik dalam istilah Jawa adalah penyematan sebuah benda khususnya ya, sebuah benda lain terhadap benda pokoknya. Nah, dalam dunia keris berarti ada penyisipan sebuah benda, mungkin bisa berupa logam-logam mulia atau logam-logam biasa seperti besi dan yang lainnya terhadap keris. Nah, ini bagi orang perkerisan umumnya ini dikenali atau disebut dengan keris bertindik. Pada kasus keris bertindik yang sering dijumpai ini seringkali berbahan logam mulia seperti emas, atau mungkin ada yang beberapa yang perak, namun identiknya itu emas. Nah, dari sinilah karena minimnya referensi sehingga timbullah istilahnya penafsiran-penafsiran liar dari para pegiat tosan aji atau pecinta tosan aji. Ada yang mengatakan fungsinya ABC, ada yang mengatakan tujuannya ditindik itu ABC dan sebagainya. Namun apakah tujuan dari keris yang ditindik itu? Nah, dari sini kita pelajari dari awal kebanyakan orang keris itu menganggap sebuah keris yang diberi emas itu semuanya dianggap tindik. Padahal tindik sendiri itu adalah sebuah penyematan sebuah benda yang lain terhadap benda pokoknya. Kalau keris berarti keris yang berbahan dari logam, besi, baja dan pamor ini diberi mungkin bahan yang lain, nah seperti emas. Nah, kalau memang yang semua beremas itu dianggap tindik, berarti tinata, keris yang bertinata emas atau berhiaskan emas itu disebut tindik, padahal ini tidak. Nah, berarti nanti hubungannya sama tekniknya. Nah, kalau pemberian emas pada sebuah logam keris ini ada 3 jenis. Yang pertama adalah tinata, yang kedua adalah tindik, yang ketiga adalah patek atau pantek istilah Jawanya. Nah, ini penjelasannya beda-beda. Kalau tinata bagi orang keris kebanyakan ya, itu sudah biasa mengerti, mendengar, bahkan melihat.
bagaimana keris yang beremas disebut tinata? Ini hubungannya sama teknik, sama teknologi pembuatannya. Keris ditempeli atau dihiasi logam-logam mulia berupa emas, ini disebut tinata. Karena tinata itu dasar katanya adalah tatah, berarti sebelumnya itu logam besinya itu ditatah dulu, baru dilapisi emas. Jadi dalam hal ini keris tinata tidak bisa dikategorikan keris tindik. Lalu untuk keris yang bertindik sendiri, bahannya bisa macam-macam ya. Bahan itu ada emas, ada perak, dan juga ada beberapa yang dijumpai itu logam lain seperti mungkin sejenis perunggu atau gongso, dan juga ada logam besi juga. Nah, namun kebanyakan ini seringkali yang dijumpai adalah emas. Teknik tindik sendiri adalah ditancapkan, kebanyakan ditancapkan. Kalau yang tidak ditancapkan ini berarti bukan dikategorikan tindik, karena ini hubungannya sama teknik. Di tindik itu ditancapkan kan, atau mungkin dengan cara besi-besi yang dilubangi itu lalu diberi emas, atau model seperti dilukai, dibuatkan tempat lalu diberi emas ya. Ini kategorinya masih tindik. Nah, inilah seperti yang digambar ini keris tindik. Keris dengan teknik dilukai atau dilubangi bagian besinya ya. Bagian besinya itu ada logam mulia berupa emas. Ada lagi yang biasanya itu ada dibilah. Dibilah itu juga ada dengan cara mungkin didrip lalu diberi hiasan atau diberi logam mulia berupa emas. Ada juga yang ada kalanya itu di ujung besi itu ada diberi emas seperti huruf seperti ini kode plus itu, atau bagi orang Jawa istilahnya tapak jala itu juga tindik emas. Nah, ini berarti hubungannya sama teknik. Teknik tindik itu ditancapkan atau mungkin dilukai dulu, dilubangi, baru dimasuki logam mulia berupa emas. Untuk fungsi dari keris tindik ini sendiri ya, banyak penafsiran liar dari orang-orang perkerisan ya. Ada yang mengatakan bahwasanya keris yang ditindik itu dianggap sebagai keris yang panas atau auranya galak sehingga perlu diredam. Namun apakah demikian? Karena mengingat bahwasanya emas adalah simbol-simbol keduniawian, bukankah itu adalah simbol-simbol hawa nafsu? Kalau menurut saya, yang saya rangkum dari guru-guru saya, justru keris yang beremas itu justru untuk menaikkan sebuah daya atau sebuah pemuliaan ya, lebih tepatnya. Keris-keris yang dibuat pada zaman dahulu ini bertujuan untuk spiritual atau senjata-senjata spiritual. Sedangkan spiritual itu sebisa mungkin terlepas dari nafsu-nafsu duniawian. Nah, sedangkan emas di sini kan simbol-simbol keduniawian, kok masih ada di sebuah benda yang dibuat untuk tujuan-tujuan spiritual. Ini bisa jadi ada ada tujuan tertentu ya. Nah, salah satunya itu tadi, sebuah keris yang dibuat dengan tujuan spiritual, namun di sisipi sebuah logam mulia berupa emas yang melambangkan sebuah keduniawian, ini berarti bukan meredam, namun justru istilahnya masih menahan agar daya spiritualnya itu tidak benar-benar sempurna mungkin ya. Jadi ini belum tentu ini meredam. Nah, kalau pusaka-pusaka kok masih ada daya-daya yang istilahnya galak, panas dan sebagainya, ini belum bisa dikatakan sebagai pusaka yang sempurna. Nah, emas di sini adalah simbol-simbol keduniawian. Jadi sebuah pusaka atau keris yang ditindik ada kalanya diperuntukkan untuk keris-keris keduniawian. Jadi biasanya yang sering ditemui itu keris-keris keduniawian, seperti keris-keris berpangkat itu ya, keris-keris pejabat itu, keris-keris yang dipakai itu kebanyakan kan keris-keris keduniawian, keris-keris yang dipakai untuk mengurusi urusan-urusan dunia. Nah, untuk keris-keris spiritual tentunya sebisa mungkin dikurangi emasnya. Nah, lalu untuk keris-keris yang beredar, yang bertindik itu bagi orang kebanyakan dianggap meredam sebuah aura panas.
Seorang empu tentunya akan membuat keris sebisa mungkin, senetral mungkin, atau ya mungkin seadem mungkin, kecuali memang itu disesuaikan dengan karakter orang yang dalam kondisi mungkin kondisi konflik atau seperti apa. Ini bukan tujuan, namun penyesuaian dengan karakter zaman yang mungkin baru kondisi perang atau bagaimana. Nah, makanya bagi orang-orang yang di zaman sekarang mendapati keris-keris pada zaman dahulu ya, keris-keris di mana zaman itu zaman konflik, zaman peperangan. Keris-keris dibuat dengan karakter-karakter prajurit. Tentunya ini karakternya. Nah, ini karakter, bukan apa istilahnya daya yang panas atau tuah yang panas. Tapi ini karakter sebuah keris sesuai dengan zaman itu. Karena zaman itu zaman perang. Seseorang yang membawa dituntut untuk selalu semangat dan pemberani. Lalu yang ketiga, emas yang ada pada keris itu adalah patek atau pantek. Nah, ini istilah Jawa, adalah sebuah emas yang dipakai untuk menguatkan sebuah keris. Nah, ini biasanya ada di lubang-lubang ganja. Lubang-lubang ganja itu ya dimasuki besi ya, seperti di gambar ini. Nah, itu adalah patek emas. Sebuah keris yang dipatek emas biasanya pada zaman dahulu keris-keris ini ganjanya pernah dilepas atau lepas, sehingga untuk dipasang kembali tentunya lubang gonjo ini adalah longgar. Nah, karena keris itu dari logam besinya itu sudah dikompos oleh seorang empu terdahulu, maka seseorang empu atau pengrajin keris atau yang memperbaiki gonjo tersebut tentunya tidak ingin merubah komposisi dengan cara menancapkan logam lain atau besi lain. Nah, makanya yang tidak merubah komposisi dari logam-logam besi keris tersebut adalah logam-logam mulia seperti emas dan perak. Namun kebanyakan yang dipakai adalah emas. Ini sebagai penguat. Yang pertama tujuannya penguat, yang kedua agar tidak merubah komposisi logam-logam pada keris tersebut. Karena keris itu diyakini mempunyai karakter dan tuah-tuah tertentu. Jadi tidak perlu ditambahi bumbu-bumbu lagi seperti logam-logam besi yang lain. Nah, yang tidak merubah komposisi adalah logam-logam mulia seperti emas dan yang lainnya. Nah, selain itu juga bagi orang-orang zaman dahulu, kebanyakan itu keris-keris tinggalan atau ya keris warisan pada zaman dahulu itu karena usianya sudah lama, sudah sepuh itu, jadi mungkin kondisi gonjonya atau lubang gonjonya itu sudah longgar, jadi bisa jadi copot. Nah, bisa jadi copot. Nah, itu akhirnya oleh keturunannya yang merawat, diperbaiki, dan juga agar tidak longgar, akhirnya diberi patek atau pandai itu dengan logam mulia. Karena apa? Pertama, biar kuat, dan sebagai anak turunnya, itu adalah bentuk pemuliaan terhadap sebuah keris pusaka peninggalan leluhurnya. Lalu untuk patek sendiri, ada keris-keris yang memang dipantek dari awal, baik itu emas maupun besi. Tapi kalau dari awal justru kebanyakan itu logam-logam besi. Karena apa? Empu pada zaman dahulu membuat keris ada logam-logam besi dari badan keris itu sendiri, jadi bisa dipakai untuk pantai itu. Nah, untuk fungsi patek sendiri adalah kalau yang dari awal dan yang dibuat dari logam besinya, dari besi bahan kerisnya tersebut adalah murni untuk penguat. Nah, sekian penjelasan singkat, rangkuman singkat dari saya yang saya rangkum dari pengetahuan-pengetahuan yang saya dapat dari guru-guru saya. Semoga bisa bermanfaat dan semoga bisa menambah kekayaan pengetahuan bagi kita semua, khususnya para pecinta Tosan Aji. Sekian, salam bahagia, damai sejahtera, salam budaya, salam Indonesia, rahayu untuk kita semua.